yang disampaikan Pak Jimli dan kemudian diperkuat mantan Kapolri Tamazis yang mengatakan kalau dalam status tersangka itu tidak boleh vote, opsinya ya keluar. Gitu. Kita lanjutkan dialog, pemirsa. Saya sudah terhubung dengan Susno Duaji, mantan Kabar Reskrim. Pak Susno, terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Langsung saja Pak, sebelumnya tadi saya sudah berbincang dengan Bang Refli Harun sebagai ketua delegasi tim yang audiensi dengan tim percepatan reformasi Polri. Dan intinya sih teknisnya sebenarnya dari surat permohonan yang tidak memasukkan nama-nama, tapi kemudian Prof. Jimli mengatakan nama-nama yang diajukan tidak sesuai, dilanjutkan dengan WA, dan itu teknis lah. Yang saya tanyakan Pak Susno, bahwa sebenarnya Prof. Jimli mengakui sebagai tersangka bisa saja hadir, tapi yang dipegang oleh Prof. Jimli adalah sebagai ketua tim percepatan reformasi Polri adalah etika, memegang teguh etika, mana yang baik, mana yang benar. Sebagai tersangka jangan dilibatkan dalam audiensi. Kira-kira seperti itu. Tanggapan Anda Pak Susno? Baik, kita pertama menghargai tim percepatan reformasi Polri. Dan sampai saat ini mereka mengatakan belanja masalah. Belanja masalah itu artinya mencari apa permasalahan Polri. Ya. Nah, Pak Yusril Iza Mahendra telah belanja banyak sekali, katanya tersangka yang sampai meninggal, perkaranya tidak diajukan, tidak diberhentikan. Banyak sekali perkara yang sudah dilaporkan tapi tidak ditangani. Oke, kita hargai itu. Nah sekarang Pak Jimli juga mungkin menggunakan tempat di PTIK, dia belanja masalah juga. Ya. Hanya kita tidak tahu ya belanja masalahnya terkait masalah apa. Mungkin masalahnya masalah internal Polri gitu, bukan masalah perkara. Kita positif thinking saja. Tapi terkait dengan satu statement dari Pak Refli Harun ya, yang mengatakan bahwa orang jadi tersangka tidak boleh hadir gitu. Nah ini saya belum mendengar apa. Pak Susno? Oke, tampaknya kita boleh diulang Pak Susno, barusan suara Anda hilang. Stepka itu dari Pak Refli Harun menyampaikan pendapat. Tersangka kan belum bersalah. Betul. Yang kedua, orang yang dihukum pun kan boleh menyampaikan masalah. Karena orang yang dihukum belum tentu dia hukumannya itu benar untuk dia. Jadi kita jangan menganggap kalau sudah divonis itu udah pasti bersalah. Nah namanya belanja masalah, orang yang dihukum itu mungkin ada masalah juga. Waktu ditangani Polri harus didengar. Nah tapi itu tadi kan baru dari Pak Refli Harun bahwa tersangka tidak boleh hadir. Jadi dalam persoalan ini satu, kita tidak tahu bahwa sedang apa tim reformasi ini, apa betul mencari masalah-masalah terkait dengan perkara. Kalau perkara, apakah perkara yang didengarkan di PTK itu bersifat kasuistis atau perkara secara general, secara keseluruhan, atau memang bukan hari itu tidak mendengarkan terkait dengan perkara, mungkin terkait dengan pelayanan Polri atau terkait dengan hal-hal lain, bukan penegakan hukum, mungkin masalah keamanan. Permintaan audiensi itu disampaikan oleh tim, oleh Bang Refli melalui surat permohonan bahwa audiensi minta waktu ketemu khusus untuk membahas masalah ketiganya yang menurut Bang Refli dikriminalisasi. Tapi bukankah ini, maksud saya begini, kalau memang memegang etika sebagai kepolisian, tanggapan Anda terkait itu bagaimana Pak Susno? Prof. Jimli tidak ingin melibatkan 3 orang ini karena memegang etika. Etikanya kita belum dengar etika yang mana. Kalau soal etika, misalnya Refli Harun ingin hadir, menyebutkan nama A, B, C, D, misalnya Pak Roy Suryo tidak dicantumkan namanya, Rismon tidak dicantumkan, Dr. Tikpa tidak dicantumkan, tahu-tahu hadir. Nah ini berarti Pak Refli Harun artinya tidak sesuai dengan surat yang diajukan. Nah kita harus dengar dulu dari tim reformasi. Ya. Jadi tidak sesuai etika itu artinya yang hadir sama yang dimohonkan berbeda. Ini kan seolah-olah membuat si tersangka ini sudah sebagai seseorang yang vonis bersalah begitu. Padahal tadi Anda sampaikan vonis bersalah pun juga masih boleh mengeluarkan pendapatnya, aspirasinya. Ini Anda melihat akan ada dampak politis nggak Pak Susno? Bahwa ini tim baru dibentuk,
kepolisian baru mau direformasi oleh tim yang baru terbentuk, tapi kok seolah-olah sudah menunjukkan arogansi, kelihatan ada simbol ketegangan di situ, ada perbedaan pendapat dalam upaya reformasi. Anda melihat akan ada dampak politisnya nggak? Kalau bukan dampak politik, selain dampak politik adalah dampak administratif pekerjaan mereka. Mereka seluruh Indonesia ya sangat berharap bahwa tim reformasi ini hasil kerjanya bagus dan ini top chair gitu untuk perbaikan Polri. Tetapi harus mendengar aspirasi semua orang. Semua orang itu bukan hanya tersangka saja, terhukum pun ya warga negara berhak bersuara. Jadi siapapun boleh bersuara. Jadi jangan kalau tersangka tidak boleh. Nah ini berarti sudah memvonis bahwa orang itu dibatasi. Tersangka belum tentu bersalah. Tersangka bisa saja masalah kriminalisasi. Terhukum juga itu baru kebenaran hukum dunia gitu kan. Masih bisa dia banding, bisa kasasi gitu. Jadi artinya semua suara harus kita dengar. Nah tentang dampak politiknya apa gitu. Kalau tim betul-betul ya. Ini tanda petik saya ini. Saya tidak tahu persis dari tim reformasi apa alasannya. Itu baru mendengar sepihak dari Rifli Harun ya. Nah kalau betul-betul penolakan tim itu karena kamu tersangka nggak boleh hadir, tidak sesuai etika. Oh enggak, hukum tidak mengatakan bahwa tersangka nggak boleh didengar suaranya karena melanggar etika. Oh enggak, hukum itu nggak membedakan orang gitu ya. Tapi itu kan kita baru menilai sepihak ini ya. Saya terus terang saya tidak mau dikatakan bahwa saya memihak pada Roy Suryo atau memihak pada tim reformasi. Yang jelas bahwa tersangka pun berhak bersuara. Tersangka pun berhak didengar suaranya. Terhukum pun berhak didengar suaranya. Orang yang sudah akan dihukum mati pun sudah mau persiapan ke tiang gantungan atau tiang untuk di tempat dia ditembak itu berhak didengar suaranya. Sampai ada sebelum ini apa permintaanmu terakhir gitu kan bisa ditulis. Itu saja masih berhak bersuara, apalagi baru tersangka. Menurut Anda Pak Susno agar untuk menjaga supaya publik tidak skeptis terhadap tim reformasi kepolisian ini atau menjaga dinamika politiknya tidak sampai ke arah sana seperti tadi yang sampaikan, apakah akan ada dinamika politik atau tidak? Apakah sebaiknya atau saran Anda apa kepada Prof. Jimli, kepada tim reformasi? Mengajak ketemu si 3 orang yang diminta walkout ini, diminta tidak terlibat dalam audiensi, atau apa saran Anda Pak? Saya yakin karena figur di sana kan figur-figur negarawan dan figur ahli hukum yang hebat-hebat, Pak Profesor Jimli, Pak Profesor Mahfud, kemudian Pak Yusril Iza Mahendra, mungkin mereka akan cari waktu tersendiri untuk mengundang Pak Rifli Harun bersama Roy Suryo CS dan tim-tim termasuk Pak Sunarko dan sebagainya. Mungkin dia acaranya tersendiri, tidak dicampur dengan audien yang lain. Sebabnya kalau dicampur dengan audien yang lain, jadi menjadi forum debat gitu kan. Pak Suryo CS menyampaikan pendapat begini, nanti ada pula yang hadir punya pendapat lain, atau gitu jangan-jangan ada di tim reformasi itu yang berseberangan pendapat dengan Pak Roy Suryo CS gitu karena konflik kepentingan. Saya yakin Pak Jimli, Pak Mahfud gitu dan Pak Yusril akan mencari waktu sendiri untuk mendengar pendapat semua orang, termasuk bukan hanya tersangka tapi semua orang termasuk terhukum gitu. Kita yakin bahwa mereka ini negarawan-negarawan hebat gitu. Pak Susno, sebenarnya format audiensi itu seperti apa sih Pak? Apakah memang ada larangan khusus untuk ya tersangka atau siapapun yang sedang berhadapan dengan hukum? Atau sebenarnya formatnya seperti apa? Kalau kemarin Pak Yusril kan waktu dia katanya belanja masalah semua orang gitu, Pak Mahfud dan sebagainya, semua orang menyampaikan pendapat. Nah, saya tidak tahu gitu tata cara kerja atau SOP mereka, apakah bisa mereka misalnya sendiri-sendiri mengumpulkan orang atau harus bersama-sama secara kolektif, kolegial, termasuk tim reformasi dari anggota Polri, Kapolri dan mantan Kapolri, atau boleh mereka sendiri-sendiri mencari apa permasalahan apa yang terkait dengan Polri. Saya kira sebaiknya setiap tim reformasi itu bebas mencarikan informasi terhadap Polri dan apa yang mereka kehendaki untuk Polri mereka. Kenapa saya katakan Polri mereka? Karena Polri itu milik seluruh rakyat, termasuk milik tersangka.
termasuk milik terhukum, termasuk milik kita-kita ini. Jadi kita itu berhak mendesain Polri kita itu harus seperti apa. Karena Polri itu yang gaji kita, yang memberikan peralatan kita, termasuk yang memberi kewenangan Polri itu kita. Melalui DPR membuat undang-undang disahkan oleh Presiden. Kita yang memberikan kewenangan Polri, boleh nangkap, boleh nahan, boleh menyita. Itu kita yang kasih wewenang itu, rakyat. Karena rakyat yang punya gitu.